Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini spesial, hari ini saya ketemu sama seniman yang sangat luar biasa, Bapak Ute. Aslinya siapa Pak Ute namanya? Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Sebelum saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada media yang mana pada siang hari ini saya diwawancarai. Saya juga akan mengutarakan apa adanya tentang kejadian-kejadian yang telah kita alami mulai dari tanggal 9 bulan 9 yang lalu. Tanggal 9 bulan 9 yang lalu. Iya. Tanggal 9 ini. Tanggal 9 bulan 9. Enggak 9 lah Pak. Tanggal 9 bulan 9 yang lalu, dalam arti saya dan rekan-rekan pekerja seni dan seniman mengadakan doa bersama di alun-alun Pati Juwana, alun-alun Pati. Oke. Yang intinya memohon kepada Yang Maha Kuasa agar senantiasa COVID segera hilang dan pada beliau-beliau punggawa kabupaten biar mendapatkan suatu amanah, suatu kesehatan dan segalanya. Kita cuma mendoakan. Namun lain daripada itu, setelah kita tumpengan ternyata ada sekedar ada permasalahan sedikit. Apa itu Pak? Hingga kita seniman-seniman disuruh untuk masuk ke pendopo kabupaten, diantaranya audiensi itu kurang lebihnya 20 orang. Ternyata dalam masuknya audiensi tadi saya sudah masuk di ruangan. Dalam audiensi tidak menemukan titik temu, melainkan pro kontra antara Dikdikbud dengan seniman dan pekerja seni. Akhirnya kita keluar dari ruang audiensi. Setelah kita keluar dari ruang audiensi yang fungsinya menunggu kerawuannya beliau Bapak Bupati, ternyata beliaunya belum bisa datang, mungkin ada suatu acara. Saat itu saya ditemui atau dipanggil oleh Dokter Luther sama kepolisian, pihak kepolisian kesehatan. Iya. Saya dinyatakan Reaktif waktu itu. Itu langsung di rapid test gitu Pak ya? Sebelum masuk kan sudah di rapid test. Iya betul. Ya, tapi ternyata kenapa kita sudah masuk dan sudah membaur sesama rekan-rekan seniman dan pekerja seni, kok baru keluarnya kita dipanggil kok enggak dari tadi. Kalau COVID itu menjalar, otomatis satu ruangan itu pasti kena COVID semua. Pada saat di luar saya didatangi oleh Dokter Luther sama kepolisian dan dokter kepolisian. Saya disuruh untuk isolasi di Hotel Kencana. Namun saat itu hari Kamis, malam harinya, kenapa saya sudah ditelepon lagi untuk segera datang ke Hotel Kencana, padahal yang dijadwalkan untuk saya masuk di Hotel Kencana itu hari Senin. Ini terus timbul pemikiran yang negatif pada saya. Ada apa pada diri saya ini? Iya. Mungkin dari gelar doa tadi tidak berkenan di hati beliau-beliaunya mungkin, dan ini suatu alat mungkin saya dinyatakan reaktif dan disuruh untuk diisolasi di Hotel Kencana. Ini mungkin dari pribadi saya sendiri loh ya. Ini mungkin suatu saya dipolitisir Atau mungkin penjebakan Pak? Ataupun penjebakan sing isine ben seniman dan pekerja seni tidak mengadakan aksi lagi gitu. Iya. Tapi saya tidak mau tahu hal itu.
Saya malam itu, malam Jumat, saya disuruh untuk ke Hotel Kencana segera. Ya. Saya tidak mau. Saya mengumpulkan rekan-rekan dan ternyata pagi harinya saya terus lari ke Rumah Sakit Mardi Rahayu. Saya tidak mau dirapit di Pati dikarenakan ya mungkin ada suatu hal yang mungkin tidak kita inginkan. Akhirnya ternyata di Mardi Rahayu saya dinyatakan negatif. Itu di swab atau di Rapid. rapid? Hasil rapid negatif, ternyata dari gugus tugas Pati belum bisa untuk menerima. Katanya kurang akurat. Oke. Untuk itu saya dimohon untuk dibel lagi, korek bel sama dokter Luther untuk swab. Iya Pak, saya siap untuk swab. Tapi saya tidak mau di swab di Pati. Lantas saya swab. Ditanyakan sama dokter Luther kemana mau swab. Itu rahasia. Bilang seperti itu Pak? Iya, ya? bilang rahasia. Sebab dokter kenalnya juga sama dokter. Wong itu namanya andai kata aku negatif dibilang positif, saya nggak tahu. Sama-sama nggak tahu. Sama-sama nggak tahu. Akhirnya saya masuk humas Rumah Sakit Mardi Rahayu. Bahwasanya hasil rapid dari gugus tugas Pati tidak bisa menerima dan hasilnya dan saya katakan latar belakangnya begini. Akhirnya saya di swab hari Sabtu. Kemudian 4 hari kita sambil menunggu hasil swab itu sudah dikorek dan lain sebagainya. Dan saat itu juga saya dicari. Siapa yang mencari Pak? Aparat pemerintahan desa, kepolisian, puskesmas, banyak sekali hingga rumah saya itu penuh di halaman rumah, parkir mobil-mobil beserta petugas-petugasnya. Tidak bisa menemukan saya. Ternyata orang tua saya yang umurnya sudah 80 tahun, sudah tua rental, diangkut, dinyatakan negatif. Menangis dalam hati. Waktu itu saya tidak di rumah, saya memang isolasi diri di tempat lain agar senantiasa saya pokoknya menunggu hasil swab. Itu menangis, saya menangis. Itu di mana Pak? Waktu Kebakaran Juanda. Saya merasa terasingkan sama masyarakat Bakaran Wetan. Alhamdulillah sekarang sudah diterima waktu itu. Hingga saya sendiri rapid, hingga swab. Saat itu kita punya tabungan uang 3 juta habis untuk rapid, untuk swab. Sedangkan once satu-satunya kesayangan saya jual 2 juta untuk hidup, kali hidup saat di isolasi. Hingga hasilnya swab saya mendapatkan hasil negatif. Kita bisa menyatakan tentang rapid dan swab kita serahkan kepada Bapak Kepala Desa. Dan saat itu Bapak Camat Juwana, Bapak Giono, yang setiap saat menelpon saya, memang tidak saya angkat. Saya kenal Bapak Giono. Kenapa Pak? Kenal. Kenapa nggak diangkat? Enggak saya angkat. Saya tahu bahwasanya saya tetap hari ini dicari, tapi saya belum berani kalau saya belum punya pernyataan bahwa saya negatif. Saat itu kita sebagai seniman, semua dampak COVID keseluruhan terdampak, tapi yang paling parah seniman. Apalagi seorang saya seperti dagelan, bisanya kerja cuma di panggung hiburan. Anak-anak saya juga seniman. Terus dari mana akan makan kalau seniman selama ini ditutup? Oke, kemarin kan hasil swabnya kan negatif Pak ya. Iya. Itu kan yang jelas sampai juga ke telinga Pak Bupati atau Pemda lah. Gitu. Iya. Itu gimana reaksi mereka gitu? Reaksi mereka setelah saya bisa
membuktikan bahwasanya saya negatif. rapid negatif, swab juga reaktif. Ya, kita serahkan sama Bapak Kepala Desa, dan di situ Bapak Kepala Desa manggil Bapak Camat, akhirnya kita diterima sebagai mana warga yang ternyata tidak terkena COVID-19. Sempat dimediakan tapi tidak dikeluarkan, Pak. Sempat waktu itu kita juga ambil video, ambil banyak media, tapi sempat saat itu tidak dikeluarkan. Oke. Sampai sekarang Pak ya. Terus tapi sekarang udah kelar semuanya Pak ya. Untuk saat ini ya namanya rezeki seseorang ya, kita juga masih eksis kok dalam menghibur masyarakat ataupun melayani tanggapan, walaupun itu urgent tunggal, kelenengan, tapi semuanya itu nyolong-nyolong Pak. Nyolong-nyolong. Iya, sebab banyak sekali setiap kali event-event saya tuh kedengaran oleh aparat pasti itu dihentikan. Iya. Banyak sekali dah. Apa yang ingin disampaikan kepada mereka itu? Satu yang perlu saya sampaikan, dan mohon maaf bila mana omongan saya melantur ataupun kurang sopan ataupun mengenai hati bapak-bapak, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagaimanapun juga saya seorang seniman pelawak. Bagaimanapun juga kita tetap bernaung di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita walaupun COVID sudah tidak ada, andai kata kita dicorek, kita punya paguyuban dicorek tidak diberi izin, itu pun bisa. Sebab kekuasaan di tangan sampean-sampean. Namun mohon Pak, panjenengan ugi manungso, kula ugi manungso. Panjenengan dereng natos nate kados bapak-bapak ingkang wonten Dikdikbud. Panjenengan lenggah wonten dampar Dikdikbud. Nika namung tulisan sarasan, jenengan boten derengan nate ngertos jerih payah keluh kesah wong seni, Pak. Sejak tahun 83 saya sudah menjadi seorang seniman. Sampai sekarang menjadi seniman pelawak tertua di Pati. Sampai dereng nate ngertos keluh kesah tiang seniman. Bu Inggio, Pak, mikir kalih kahananen tiang-tiang seni, Pak. Andai kata panjenengan ingkang dados tiang seni, Pak, pripun, Pak, penggali panjenengan. Ugi kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Haryanto selaku song-song payung pangayoman wonten tlatah Pati Bumi Minatani. Anggen kawula nyengkuyung panjenengan, Pak, 2 periode. Mbuh ora ketang plungsu-plungsu kula nderek udu. Wonten kahanan kados mengaten. Mbok inggih. Kula suwun midhanget panjenengan, Bapak. Tangi sing ati mboten namung kula, Pak. Sedaya lare-lare kula, keluarga kula, kanca-kanca seni ingkang sampun menika sampun telas. Kula mobil sampun kula sade. Sepeda motor sade, tambak kula sade. Bahkan arto kangge mangkat ngulon kangge ibadah, Pak, telas kangge keperluan keluarga kula. Nyuwun kebijaksanaan ini pun, Bapak. Matur nuwun. Mugi dados penggalih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun telepon Pak J. Ya kita hukum pokoknya intinya